Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSc dan Ibu Rahmawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Lingkungan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda, NPM 1813031001 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama ada pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan, peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, menurut RTM Sultami Harja, kerusakan lingkungan ialah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan tersebut. Sedangkan menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui sifat baku kerusakan lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pencemaran lingkungan dan sumbernya. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika kondisi udara mulai rusak akibat polutan berbahan kimia, fisik ataupun biologi di area atmosfer dalam bumi. Setidaknya ada 5 zat yang disebut-sebut menjadi penyebab pencemaran udara. Kelima zat tersebut adalah karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, serta partikel debu lainnya. Zat-zat tersebut menurunkan kualitas hidup karena berpotensi menghasilkan berbagai penyakit. Umumnya, berbagai zat polutan tersebut bisa mempengaruhi pada kondisi pernapasan seseorang. Nah, berbagai penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA ataupun asma dapat dialami orang-orang yang kerap terpapar pencemaran zat-zat tersebut. Tidak hanya itu, polutan yang membentuk pencemaran udara bisa menjadi sumber dari penyakit kanker. Nah, selanjutnya ada penyebab pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dapat dibagi menjadi 2 penyebab, yaitu yang pertama ada penyebab polusi udara secara alami dan penyebab polusi udara akibat aktivitas manusia. Nah, yang pertama ini ada penyebab polusi udara secara alami. Banyak hal yang bisa membuat udara menjadi kotor tanpa sumbangsi manusia. Umumnya, polusi tersebut terjadi akibat aktivitas alam yang tidak terduga. Berikut beberapa penyebab pencemaran udara yang dikatakan kategori alami. Yang pertama ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini pastinya mengeluarkan berbagai material yang ada di dalam perut gunung. Pengeluaran material tersebut membumbung tinggi hingga ratusan meter ke angkasa. Material-material tersebutlah yang mengotori lapisan dalam atmosfer. Tidak hanya itu, gunung meletus juga kerap menghasilkan asap pekat yang juga merupakan bagian dari polutan yang mencemari udara. Yang kedua yaitu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan memang sangat mungkin disengaja oleh pihak tertentu demi mengeruk keuntungan. Sampai saat ini masih lebih banyak kebakaran hutan yang terjadi secara alami akibat suhu bumi yang tinggi. Asap kebakaran hutan mengandung berbagai komponen zat yang dianggap sebagai polutan seperti karbon dioksida, karbon monoksida, juga sulfur dioksida. Nah, yang kedua itu ada penyebab polusi udara akibat aktivitas manusia. Kategori ini adalah polutan yang timbul akibat aktivitas yang disengaja oleh manusia. Aktivitas tersebut sangat mungkin tidak mengarah pada keinginan untuk mencemari. Namun harus disadari komponen gas yang terbentuk dari kegiatan-kegiatan ini menjadi bentuk pencemaran lingkungan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari lingkungan, yang pertama itu ada asap pabrik. Asap-asap inilah yang akan mencemari udara lingkungan untuk menimbulkan produksi polutan asap yang bisa berdampak bagi manusia secara langsung. Dibuatlah aturan bahwa setiap pabrik harus memiliki cerobong asap agar asap membumbung tinggi. Ini agar pencemarannya ke lingkungan yang dekat manusia bisa dikurangi. Yang kedua itu ada asap kendaraan. Kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida maupun karbon monoksida sebagai gas pembuangan dari tiap mobilitasnya. Gas-gas ini menjadi polutan yang siap mengotori udara lingkungan. Polutan dari asap kendaraan akan lebih mudah memapar lingkungan
lingkungan secara langsung karena area pelepasannya yang rendah. Selanjutnya ada asap pembakaran sampah. Asap dari sampah-sampah yang terbakar umumnya akan sangat dekat dengan lingkungan permukiman. Nah, di lingkungan yang kerap memiliki tindakan pembakaran sampah, kualitas oksigen akan memburuk sehingga berpengaruh pada kualitas para warganya. Yang selanjutnya ada rokok. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dikategori sebagai racun. Dampak dari pencemaran udara akibat rokok pun dinilai sangat berbahaya karena sangat dekat dengan aktivitas individu di lingkungan. Orang-orang yang terpapar asap rokok bisa dengan mudah mengalami berbagai penyakit kronis seperti paru-paru, stroke maupun jantung. Nah, pencemaran yang kedua itu ada pencemaran air. Pencemaran air ini umumnya terjadi di lautan, sungai, dan danau. Pencemaran air adalah kondisi masuknya berbagai zat dan komponen yang terkategori di dalam air. Kualitas air menjadi menurun dan tidak dimanfaatkan sebagai mestinya. Nah, ketika terjadi pencemaran air, ketersediaan air bersih yang bisa dikonsumsi pun akan menipis. Tidak hanya itu, sudah tercemarnya air oleh berbagai polutan akan membuat ekosistem yang ada di dalamnya menjadi rusak, seperti matinya biota laut. Ketidakseimbangan rantai makanan pun dapat terjadi. Nah, sumber pencemaran air ini yaitu ada limbah pabrik, sampah, dan bahan peledak dan beracun. Nah, yang ketiga ada pencemaran tanah. Tanah merupakan habitat manusia. Tercemarnya kondisi tanah tak ayal akan berimbas langsung ke kualitas hidup manusia. Berbagai virus, bakteri, maupun kuman yang menyebabkan berbagai penyakit tidak jarang berasal dari polusi tanah. Karena itu, pencemaran tanah akan langsung berpengaruh pada kualitas hidup di suatu lingkungan ataupun ekosistem. Manusia yang menempati kawasan tanah tercemar pun akan langsung menerima imbasnya. Polusi tanah merupakan kondisi ketika permukaan tanah ataupun bagian dalam tanah terkontaminasi zat atau benda yang merusak kualitas. Umumnya, kontaminasi tersebut berasal dari bahan kimia yang dibuat manusia. Berikut sumber pencemaran tanah yaitu ada sampah, pupuk tanaman, bahan radioaktif, pencemar berupa sedimen, dan pencemar berupa bahan-bahan kimia. Nah, yang keempat ada pencemaran cahaya. Jenis pencemaran yang satu ini sering dianggap remeh. Pencemaran cahaya dipandang tidak memberikan bahaya langsung yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Padahal sebenarnya pencemaran cahaya bisa mengganggu siklus alami tumbuhan dan hewan. Jika siklus kedua makhluk hidup itu sudah terganggu, manusia pun akan kena tumbalnya. Ini karena penurunan kualitas pada tumbuhan atau hewan bisa mempengaruhi kualitas udara sampai ketersediaan bahan makanan hewani. Nah, penyebab pencemaran lingkungan yang satu ini bersumber dari cahaya atau sinar. Cahaya yang dinilai sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu-lampu. Intensitas tinggi dari cahaya buatan tersebut akan membuat langit malam menjadi terang sehingga mengganggu ekosistem. Umumnya, pencemaran cahaya ini terjadi di kota-kota besar. Nah, yang kelima dan yang terakhir ada pencemaran suara. Nah, apakah kalian sering merasakan ketika mendengar suara yang bising, kebanyakan orang akan merasa terganggu dengan suara-suara yang berlebihan. Nah, gangguan tersebut bisa mempengaruhi kualitas hidup Anda. Pasalnya, mendengar suara yang bising dan keras akan membuat otak lebih bekerja keras. Tidak jarang, orang yang terus terpapar suara bising akan mengalami masalah mental. Nah, penyebab pencemaran lingkungan yang satu ini tentunya berasal dari suara bising. Sama seperti pencemaran cahaya, pencemaran suara umumnya menimpa kota-kota besar. Suara desu, mesin kendaraan, serta hiruk-pikuk aktivitas di kantor, pabrik, maupun tempat umum lainnya bisa sangat mengganggu kualitas hidup manusia lain. Nah, selanjutnya ada langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi ada 3 cara yang dipakai, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pencegahan. Ada beberapa cara untuk kita mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan rencana dan program. Nah, yang kedua ada baku mutu lingkungan hidup. Adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada unsur pencemar yang
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Yang ketiga, ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Yang keempat, ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Adalah kajian mengenai dampak pentingnya suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang keenam, ada upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang ketujuh, ada perizinan. Di sini, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib melakukan AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Yang selanjutnya ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan setiap orang ke arah pelestarian fungsi kelangsungan hidup. Yang selanjutnya ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Maksudnya, anggaran yang cukup untuk pembiayaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Selanjutnya ada analisis risiko lingkungan hidup. Ini meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, komunikasi risiko, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, yang terakhir, ada audit lingkungan hidup. Adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Setelah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup bisa dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ada pemulihan. Nah, pemulihan lingkungan hidup ini wajib dilakukan oleh orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penghentian sumber pencemaran dan pembersih unsur pencemar. Yang ketiga, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.